Kali ini saya akan berilustrasi tentang zaman dulu dan zaman sekarang. Mari kita cermati, sahabat yang cerdas. Kita gambar lingkaran perumpamaan Majapahit kala dulu. Lalu lingkaran-lingkaran yang kecil adalah kerajaan di bawah naungannya, kerajaan-kerajaan kecil dari penjuru kekuasaannya, di mana kerajaan-kerajaan kecil harus patuh dan harus membayar royalti kepada Majapahit kala itu dengan sistem yang ada, dan negara-negara kecil percaya akan sistem kerajaan Majapahit. Nah, di sini Anda harus mulai berpikir cerdas, bukan dengan penekanan atau sistem yang ketat, tapi harus bisa mengayomi negara-negara kecil. Gambar yang kedua adalah negara Indonesia, di mana lingkaran yang kecil adalah gubernur, pemimpin wilayah. Presiden sebagai tonggak utama. Nah, di masa transisi adalah penjajahan Belanda, Eropa, Jepang, mungkin adu domba Amerika, bisa dikatakan penjajahan. Lalu para pedagang dan petualangan dari negara Persia, Yaman, Arab, Eropa, Tiongkok, Melayu mulai campur di zaman dahulu. Nah, disitulah di Indonesia tercipta kapitalis, di mana uang yang berbicara lebih dari peraturan yang berlaku. Bos-bos ini, big boss ini sangat mempengaruhi pola politik di Indonesia. Makanya kenapa pusat kadang kebijakannya nggak bisa teraplikasikan di daerah. Nah, pelaku politik dengan partner bisnisnya sangat mempengaruhi prosesnya, aturan yang berlaku. Nah, jadi pemimpin daerah terkadang tidak bisa mengaplikasikan kemauan pemerintah pusat. Dan Anda harus tahu, tengah-tengah ini ada politik, di mana partai menjadi krusial untuk menjadikan seorang pemimpin. Kompleks dan ribet. Yang saya pertanyakan adalah, kenapa tidak bisa memberi
ketegasan atau peraturan-peraturan yang jelas untuk Big Boss ini. Apakah semua karena uang? Kita kembali lagi harus belajar dari Majapahit. Banyak orang bertanya sistem. Kenapa sistem di negara kita tidak jelas? Seharusnya ada pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, harus bisa membuat sistem untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita tidak mau seperti Majapahit yang bercerai-berai. Kita kasih contoh yang simpel-simpel saja untuk rakyat kecil. Kita beri contoh seperti tukang beca kalau tidak ada penumpang, supir angkot kalau tidak ada penumpang, jalan rusak, pedagang kalau sepi, semua langsung menyalahkan presiden. Nah, di sini saya pertanyakan peran lurah, camat, bupati, gubernur, itu mungkin kurang maksimal. Kebanyakan rakyat kecil kalau menderita langsung menyalahkan presiden. Nah, sedangkan dari sistem di negara kita, di mana dulu kerajaan-kerajaan kecil ditompang sama kerajaan besar, dan undang-undangnya kita pun masih pakai undang-undang Belanda. Jadi nggak jelas sistem Indonesia. Saya bukan memprotes atau menyudutkan, saya hanya menginginkan supaya ada manusia, pejabat publik yang benar-benar serius memikirkan sistem yang ada di Indonesia, tidak saling lempar-lemparan dan memikirkan untuk kemakmuran rakyat. Salam cerdas.